Jadi, perkenalkan nama saya Siti Ruriswesti, mahasiswa Magister Manajemen angkatan 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting yang dimana sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Nah, di sini ada kasus, yaitu kasus manajemen keuangan bisnis. PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hutang sebesar 25%, saham preferen sebesar 15%, dan saham biasa sebesar 60%. Nah, di sini juga ada data-data lainnya. Yang pertama ada suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar itu 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah sebesar 1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200, reinvest itu adalah sebesar 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah sebesar 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi saham sebesar 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta, sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi sebesar 2%. Nah, di sini ada tabel investasi sebesar 1.000 juta yang diharapkan akan diperoleh cash flow. Di sini nampak usaha L dan usaha S. Masing-masingnya itu yang di usaha L ada 20%, 60%, dan 20%. Sedangkan usaha S 30%, 40%, dan 30%. Ini masing-masing investasinya itu selama 5 tahun. Terus pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Di sini kan ada nih risiko pasar perusahaan 1 atau 2. Itu biasanya yang dimana beta risiko pasar, beta sama dengan 1, artinya jika return naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 10%. Selanjutnya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan turun 10%. Jika beta 0,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 5%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka saham yang bersangkutan juga turun 5%. Nah, itu untuk risiko pasar perusahaan. Selanjutnya, jika beta 1,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 15%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 15%. Nah, di sini ada suku bunga bebas risiko 6%, return pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar
atau beta 1,2, harga saham 1.000, dividen tahun lalu ada 200, investasi 1.000, harga pari obligasi 1.000, harga diskon obligasi 925, kupon obligasi 12%, dividen saham preference 125, harga saham preference 1.500, biaya emisi saham preference itu 2%, biaya emisi saham biasa 2%, reinvest 10%. Nah, kita cari dulu nih struktur modalnya. Yang pertama itu ada hutang, saham preferen, modal sendiri, atau laba ditahan, terus saham baru. Untuk hutang itu 250, saham preferennya 150, modal sendiri atau laba ditahan itu ada 300, saham baru itu 300. Terus kita cari nih totalnya. Total itu kita hitung, tarik, terus tutup kurung. Ya, untuk jumlah totalnya itu 1.000. Nah, yang untuk hutang ini eh, komposisinya itu 25%, 15%, 30%, 30%. Karena masing-masing itu dibagi dengan 1.000. Kayak 250, berarti 250 F3 dibagi dengan 1.000. 1.000 itu ini dari keseluruhan totalnya 1.000. Ini berarti F8. Oke, dapat 25,00. Begitu juga seterusnya. Terus dapat kita totalin semuanya itu 25%, 15%, 30%, 30%, dapatlah 100%. Nah, untuk cost itu kita hitung dulu biaya hutangnya. Kan hutangnya itu ada 5 tahun. Tahun tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk yang